Hari ini ngobrol bersama Reza Rahadian, seorang aktor luar biasa. Pas lo nyampe sini kan gue tadi Google kan. Lo tuh udah main berapa film? Oke. Terus ada satu artikel yang di tahun 2024 dia nulis pada tahun ini sudah memainkan 80 lebih. Itu 2024. Oke. Nah, sebenarnya berapa? Tapi lo ngitung gak sih sebenarnya? Gue jujur gak pernah ngitung exact numbernya berapa, tapi kayaknya ya 70-an lebih mungkin ya. Gila. Iya. Gila, berarti setahun tuh lebih dari satu ya kalau sepanjang karir ya? Iya. Untuk 20 tahun ya, setahun sih lebih dari satu. Apakah memang dari dulu lo pengen jadi aktor? Dari umur mungkin gue bisa bilang 16 tahun kali ya. 16-17 tahun tuh gue mulai ngerasa bahwa gue kayaknya mau pursue acting deh. Itu kan cukup muda ya? Cukup muda. 16 ya? Mungkin karena pengalaman teater kali ya waktu itu, Dik. Jadi gue, karena gue SMP sempat lumayan aktif di teater, jadi gue ngerasa kayaknya acting adalah pilihan yang tepat gitu. Nah, masuk teaternya, karena gue SMP tuh Palang Merah Remaja. Oke. Waktu itu masuk teaternya sebenarnya gara-gara nyokap gue. Oke. Di kantornya dia tuh bikin ada pagelaran budaya, pertukaran budaya Indonesia Prancis, terus bikin pertunjukan teater. Gue ikut di situ. Namanya Secari Kidung Merah Putih. Oke. Dari situlah gue merasa kayak, oh ternyata acting di panggung menyenangkan juga ya gitu. Sebelumnya nggak sama sekali? Nggak sama sekali. Oh, begitu nyokap bikin lo ngikut? Ikut. Perannya apa tuh? Hanoman. Bener jadi Hanoman? Jadi Hanoman, jadi gak ada dialog. Cuma wow. Serius? Iya. Oke, terus akhirnya lo jadi tertarik ya kan? Tertarik sama seni peran. Terus gue merasa bahwa wah kalau gue nggak kuliah, kerjaan apa yang bisa gue pursue ya gitu kan, maksudnya without any title gitu ya. Salah satunya ya seni peran yang nggak akan menanyakan gue ijazahnya S berapa gitu atau latar belakang pendidikannya apa gitu. Berarti abis yang dari nyokap lo ikut teater umur 16 tahun merasa gue mau pursue acting. Iya. Itu di pursuenya dengan cara apa? Lo ikut casting kah? Gue ikut modeling dulu. Oke. Jadi gue ikut pemilihan model majalah remaja namanya Aneka Yes. Dari situ abis itu gue dapat juara favorit. Singkat cerita dari situlah pintu-pintu audisi dan casting itu bermunculan gitu. Berarti lo yang 3 jari itu dong ya? Iya dong. Ya itu kan senyum 3 jari itu. Terus 3 jari masuk kan? Lo tahu lagi senyum 3 jari. Tahu karena si Anissa juga aneka. Oh iya? Iya. Angkatan berapa? Wah lupa deh gue. Oke, gue 2004. Iya, gue juga bisa sih senyum 3 jari tapi kelingking jadi nanggung ya. Oke, masih inget gak casting pertama lo? Lo kan jadi aktor yang udah luar biasa banget, tapi casting pertama masih inget gak? Casting pertama ya, gue rasa casting pertama gue tuh justru iklan. Oh. Casting pertama gue tuh iklan, I didn't get it gitu ya, tapi casting pertama gue tuh iklan. Gue lupa tapi iklan apa. Habis iklan baru gue casting FTV, sinetron. Ya zaman itu sinetron yang paling banyak. Jadi mulainya gue di sinetron dulu. Gue pertama kali tahu lo tuh dari filmnya Angga, Hari Untuk Amanda. Itu awal-awal gue. Nah, itu gue pertama kali ngeliat lo. Oh, udah lama juga lo berarti di situ. Karena Angga kan teman gue. Iya. Angga teman gue. Terus dia bilang dia abis bikin film. Terus gue nonton. Terus lo main jadi pacarnya si Amanda. Fanny Fabriana. Terus lo main di situ. Gue nggak tuh, oh ini ada aktornya itu. Gue pertama kali ngeliat nih gitu. Yeah. Tapi abis itu 2 tahun kemudian jadi banyak banget film lo. Untuk film itu termasuk yang awal dari karir. Awal-awal, jadi film itu tuh berbarengan syutingnya dengan Perempuan Berkerong Sorbannya Hanung Bramantyo. Oh, lo main di sana juga. Main di sana juga sama Oka juga. Oke, bertemulah di situ ya lagi. Bertemu lagi gitu. Berarti apakah bisa dibilang big break lo itu di Habibie? Justru big break gue itu di Perempuan Berkerong Sorban. 2009. Kenapa lo mengkategorikan itu? Karena dari situ gue mendapatkan kepercayaan untuk dipercaya bahwa wah kayaknya nih anak cukup, ya dia kayaknya cukup punya talenta lah. Bisa deh kita coba di film-film yang serius. Oke, sebelumnya apa nih masih film serius? Film yang maksudnya drama, yang non komedi, non horor gitu ya, genre aja sih sebenarnya. Dan dipercaya oleh penulis-penulis yang mungkin biasa menggarap kayak Mas Salman Aristo kan bikinnya Ayat Cinta. Itu Mas Aris ya. Mas Aris ya. Jadi dari situ tuh pintunya sebenarnya terbukanya gara-gara Perempuan Berkerong Sorban. Oke. Karena Hari Untuk Amanda itu tayangnya baru di 2010. Oke. Walaupun syutingnya di 2008. Nah itu apakah pada masa itu casting jadi nggak terlalu sering lagi karena lo udah sering dapat panggilan langsung kah? Justru castingnya lebih banyak setelah itu. Karena di tes gitu, di tes banyak produser sama saudara. Iya, karena mereka nonton
kita panggil casting lagi. Jadi pengalaman gue casting dan dapet itu lebih banyak setelah perempuan sorban. Oke. Gitu. Apakah semulus itu dari awal? Pernah nggak lu punya masa-masa struggling kayak ini gue bener nggak sih di acting nih gitu? Kalau bener apa enggaknya keraguan gue sama seni peran tuh gue umur 25-27 kali ya. Jadi udah after a while terus gue merasa is it the right path? Apa enggak gitu, mulai banyak pertimbangan ini dan itu, lebih karena mungkin kalau challenge di awal tuh ya kita kan harus membuktikan diri ya. Jadi drive-nya tuh pokoknya I have to prove myself gitu. Proving. Ya umur-umur gitu. itu sih sebenarnya. Umur-umur itu gitu karena ya kan lo nggak selalu dapet peran yang lo casting. Oke. Jadi ada gagal-gagalnya, ada oh ya sorry kayaknya yang ini belum berjodoh ya gitu. Gitu ya. Oke gitu. Ya momen-momen kayak gitu biasalah. Tapi kenapa di 2018 ini lo mutusin buat mundur waktu itu ya? Karena gue ya betul. Karena gue merasa aduh kayaknya mungkin udah cukup kali ya. Jangan-jangan gitu. Cukup dalam artian kalau misalnya gue bertahan terus, kira-kira eksplorasi peran gue masih bisa gue jalanin gak ya? Atau jangan-jangan sebenarnya gue lagi mentok nih. Oh itu ada dilema itu tahun 2018? Karena gue tuh merasa bahwa apakah gue bisa mengeksekusi peran lebih baik dari yang pernah gue eksekusi sebelumnya. Gue meragukan diri gue sendiri sebenarnya. Oke. Karena gue nggak tahu apakah gue tuh sebenarnya berkembang apa enggak ya. Karena kan susah ya ngukur lo sebagai aktor berkembang apa enggak. Susah karena it depends on the role. Oke. Dan lo nggak bisa predik role apa yang akan lo dapet. Oke, dan lo takutnya lo sudah membuat ini kayak pekerjaan rutin. Iya. Sehingga badan lo gerak-gerak aja. Gerak-gerak aja, otomatis aja. Creative sense lo udah as an actor tuh udah mulai pudar tuh. Tapi itu dilema semua seniman ya, ketika lo awalnya memperlakukan ini sebagai hobi. Iya. Hobinya mendatangkan uang. Iya. Terus jadi bingung, ini hobi apa kerja jadinya ya? Dan itu lo alami 2018? Alami di 2018. Titiknya apa? Titik poinnya apa? Apa sebuah peran menyadarkan lo itu? Sebuah peran dan ya sebuah film gitu, sebuah peran. Oh gitu? Iya. Oke. Yang cukup membuat gue agak terpukul waktu itu gitu ya. Karena feedbacknya nggak begitu baik. Kurang oke. Lo ngerasa lo tidak maksimal kah di sana? Sangat tidak maksimal. Kemudian gue merasa bingung apa yang harus gue lakukan untuk peran itu karena banyak perubahan di lapangan yang terjadi dan lain-lain. Jadi gue merasa kayak begitu itu keluar dan gue lumayan diserang, di bash gitu ya. Oh iya. You're not fit for this character. Gue bahkan nggak tahu itu. Yeah. Ada momen masa itu. Aduh lo gimana sih, ini nggak cocok banget buat lo bisa nggak sih maininnya dan segala macem. Jadi itu menurut gue kayak dengan mungkin yang pernah gue dapatkan di belakang itu kayak jadi nggak berarti sama sekali, Dik. Bener. Apalagi abis waktu mainin Habibie kan lo dapet pujian. Iya, apa-apa itu udah kayak itu udah nggak berlaku tiba-tiba buat gue kayak itu deleted gitu. Oke, terus lo memutusin buat gue kayaknya retract dulu. Gue berhenti dulu sejenak gitu ya. Gue nggak bikin statement, nggak bikin apa-apa, tapi gue memutuskan secara pribadi, oke, I'm gonna take a rest for about mungkin waktu itu sekitar 8 bulan kali ya. Dan memang sebelum itu lo nyambung terus. Syuting selesai. Nyambung? Ya nggak senyambung secepat itu, tapi mungkin jeda sebulan 2 bulan masuk lagi produksi. Di bulan kedua tuh udah reading, bulan ketiganya udah syuting lagi, dan begitu seterusnya. Oke. Gitu. 8 bulan itu apa yang lo dapetin? Bahwa ternyata enggak, memang ini ternyata gue jatuh cinta sama seni peran ini dan memang I just have to go back, dan proses rehat itu proses biasa. I mean you gotta take a break at some point gitu. Untuk tahu sebenarnya apa yang mau lakukan, untuk kontemplasi, refleksi diri. Gue merasa itu justru momen yang tepat. Gue hanya butuh istirahat sebenarnya. And you're back with refreshed mindset ya. 2019 balik bareng Ernest. Yang mana? Imperfect dan Habibie Ainun 2. 3. Oh, I see. Yeah, that's a comeback. Oke. 2 film tayang di hari perdana. Tayang di berbarengan gitu, habis itu jalan udah. Lu pernah ngalamin dilema itu berarti film lu tayang di hari yang sama? Hari yang sama. Terus gimana? Lo promonya gimana itu? Nah itu dia, gue promo promo dua-dua, promonya bareng, dan ya ketakutan terbesar adalah salah satu akan mungkin gagal. Maksudnya, aduh ini udah guanya abis 2018, ini film Reza lagi 2019 gue rilis bareng, jadi lo bayangkan di bioskop tuh kayak
ini poster dia gitu kan. Padahal lu take a break itu kan karena lo ngerasa udah terlalu sering pada saat itu. Iya. Begitu lo comeback jadi sering lagi ya. Jadi ini nggak mau ada yang ngalah nih antara produser gitu. Tapi nggak kan mau. syutingnya bedanya lumayan jauh kan. Lo juga nggak expect dia tayang. Iya. Kan domainnya produser kan. Untuk urusan tanggal tayang ternyata dua-duanya sepakat nggak apa-apa kita bareng aja. Gitu. Oh ya udahlah, bukan domain gue deh, itu udah bukan wilayah gue. Ya oke lah. Oke. Nah ini gue ada YouTube member di mana member gue bisa ngasih pertanyaan. Oke. Dan menarik pertanyaan ini, menarik. Ini gue bacain beberapa ya. Yang pertama nih dari Pips nih. Bang Reza kenapa memutuskan untuk sama sekali nggak main sosial media? Bahkan buat bisnis atau yang lain-lain nih zaman sekarang udah berpusat di sosmed atau emang nantinya fokus di film terus atau rencana lain. Nah itu menarik juga tuh, gue nggak ngerti itu kenapa lu nggak punya sosmed ya? Nggak ada alasan yang cukup cerdas lagi untuk itu selain bahwa gue nggak tahu aja gue mau ngapain kalau gue punya sosial media. Lo nggak mau? Reza Rahadian nggak mau? Apa Voldemort? Voldemort. Velocity. Kok Voldemort sih? Kayak Black. Enggak sih dia. Maksudnya gue belum punya ini sih Dik. Belum punya urge kali ya. Maksudnya atau apa ya? Belum minat gue memang belum ketemu aja. Bahwa gue nggak anti sosial media gitu. Tapi mungkin nanti suatu hari kali. Coba gue tarik ya. Dari kalau gue dari SMA udah di sosmed. Oke. Karena dulu namanya blog itu sosial media juga. Instagram belum ada, Facebook belum ada, segala macam. Ada blog itu website log gitu. Jadi lo tulisan ya bentuknya? Iya. Nah kalau gue diary tapi. Oke. Diary gue di SMA gue di SMA 70. Gue kegiatan gue hari itu gue taruh di situ. Muncullah Friendster. Oke. Dimana teman-teman kita bisa ngasih testi. Iya. Radit itu orangnya gini. Si Dika orangnya gini. Oh lo orangnya gini balas-balasan. Iya. Friendster ngalamin nggak? Ngalamin. Nggak punya. Nggak punya juga. Nggak, tapi gue tahu Friendster. Maksudnya itu kan era gue juga kan. Iya, tapi lo nggak ngerasa kayak semua orang pakai. Gue pengen. Nah, gue tuh masalah dari dulu tuh gue nggak pernah merasa terganggu atau harus mengikuti tren. I see. So I'm fine with it. Gue merasa nggak apa-apa kalau gue nggak ikut. Tapi gue senang aja nikmatin kayak orang-orang ngomongin itu gitu. Gue dengerin gitu teman-teman gue lagi ngomongin. Oke. Gitu. Friendster nggak ikut. Facebook, ketika Facebook muncul. Tunggu deh, sorry. Friendster ya. Jangan-jangan gue pernah punya ya Friendster. Mungkin gue pernah punya Friendster. Tapi nggak engage aja. Nggak engage aja, mungkin. Facebook itu cukup mengagetkan karena lo bisa nemu teman-teman lama lo di Facebook. Iya. Ya kan? Iya. Gua nemu cewek-cewek yang gue taksir waktu SD. Oh, oke. Ya. Ada yang pernah gue tembak dia bilang najis lu yang gitu-gitu. Itu ada semua tuh dulu tuh. Oke. Gua nemuin itu jadi nostalgia lagi, jadi ngerasa gimana lagi. Nah, Facebook juga nggak punya. Facebook juga nggak. Gokil. Facebook, Path lebih kayak Twitter tapi lebih personal. Pokoknya gue punya Clubhouse. That's the first time gue bikin account sendiri atas nama gue sendiri dan gue bener-bener pakai. Begitu lo pakai, udah nggak ada yang pakai lagi. Gue cuma pakai itu sebentar. Orang-orang kayaknya nggak ada yang tertarik amat ya. Ketika lo tertarik orang nggak tertarik. Aja lucu banget. Jadi ya udah deh, gue berhenti dengan sendiri ya nggak ada yang pakai. Kenapa Clubhouse lo tertarik? Jadi waktu itu pandemi kan. Gue bikin namanya Ruang Mendengar. Okay. Gue merasa karena itu kita ngobrol tapi kan nggak ada muka, so you don't have to make video. Looknya nggak harus lo pikirin gitu. Jadi emang bener-bener suara doang. Gue merasa gue suka ngobrol sama orang ternyata gue sangat suka menginterview orang, gue sangat suka bertanya, gue sangat suka menggali orang gitu. Di Ruang Mendengar di Clubhouse waktu itu gue menikmati itu program gue mungkin maksudnya gue sengaja spend time seminggu sekali bikin Ruang Mendengar. Itu tamunya temen random. Jadi strangers. Yang bener lu. Iya, strangers. Dan gue ngobrol gitu, if you're willing with your consent, lo mau share sesuatu monggo. Banyak yang share Dik, banyak banget. Sharing soal yang hal-hal pribadi sekalipun banyak sekali. Dan depan itu kan publik ya, Clubhouse ya. Publik. Oh itu lo menyenangi. Gue ternyata suka. Clubhouse-nya tutup. Lo nggak tertarik menyampaikan perasaan yang sama itu ke platform yang lain? YouTube mungkin. Tapi belum. Oh. Maksudnya ketika gue mungkin memutuskan, gue kayaknya ke YouTube.
Oke. Walaupun mungkin udah telat. Gak apa-apa juga, kapan aja bisa sih. Iya. TikTok enggak lah ya? TikTok enggak lagi, gue nggak bisa. Dan juga nggak main TikTok. Nggak main TikTok. Berarti lo nggak, IG juga nggak ada kan? Official Pilares itu? Ada, itu fanbase. Jadi manajemen itu fans yang bikin? Oh, manajemen. Yang bikin fans, sekarang di-manage oleh manajemen. Lu ngelihat isi DM-nya nggak? Ya kalau dikasih, enggak lagi manajer gue langsung geleng-geleng yang enggak. Emang enggak, tapi kadang-kadang dikasih lihat kalau gue minta kayak ada apa yang DM masuk atau apa, dia update. Biasanya kalau promo film atau kalau ada apa. Berarti lo kayak HP itu nggak yang gini gitu? Nah, gini gue aja, tuh gitu aja. paling jarang pegang HP. Oh, hidup lo damai banget sih. Kecuali WhatsApp. Oke. Yeah, that's it. And YouTube. WhatsApp itu berarti lo juga jarang bales dong? Kayak lama kan bales. Kadang-kadang lama, kadang-kadang kalau lagi pegang ya cepet, gue langsung bales-balesin apa yang gue belum bales gitu. Berarti lo ini banget ya, waktu luang lo nggak terpenjara sama HP ya? Enggak, dan banyak ternyata. Waktu luang ternyata jadi banyak. Beneran, maksudnya gue jadi nggak sadar gue bisa ngerjain hal-hal lain di rumah gitu. Lo isi apa? Baca buku? Nonton, binge watching aja gitu, ganti-ganti kadang nonton music video atau film atau kadang-kadang beberes-beres rumah gitu aja sih. Wah gila. Seru. Discord pasti juga enggak ya kalau Discord ya? Itu dia tuh. Karena member gue nanya di Discord, lo nggak tahu Discord ya? Apa tuh? Discord itu sempat terkenal karena jadi tempat selingkuh. Hah? Iya. Ya kan yang pilot itu ya. Another social media. Lo bisa bikin server di situ, terus lo bisa masukin orang ke dalam dan lo kasih linknya, dan lo bisa set mereka bisa ngapain aja, bisa cuman baca, cuman ngomong apa segala macam. Lo bisa bikin room di mana orang saling cerita satu sama lain. Atau lo kayak Clubhouse, lo berdiri jadi speaker, yang lain dengerin, lo pengen ngangkat dia naik ke atas. Misalnya kayak gitu. Populer itu? Populer banget. Awalnya buat gamer, buat kita saling ngobrol ketika lagi main game. Tapi lama-lama jadi kasual sekarang. Oke, jadi nggak harus karena game dong? Nggak. Oke. Nggak. Ini gue bikin di YouTube membership gue ini. Gue suka live stream sama kayak Persekia lo. Orang cerita. Kemarin gue bikin cerita horor. Jadi member gue naik ngobrol cerita horor. Discord. Lo harus coba. Oke. Harus coba. Kebeli langsung. Rino, sebagai mahasiswa film, saya pengen nanya hal-hal sekitar produksi. Pernah nggak Bang Reza di direct oleh sutradara yang mentalnya lagi kena waktu produksi? Mental lagi kena. Nggak, si Rino ini kan mahasiswa film mau belajar. Dia udah yakin banget bakal kena mental. Belum juga mulai, lo masih belajar. Udah mikirin kena mental. Aduh. Pernah nggak di direct sutradara yang lagi kena mental waktu produksi? Yang mentalnya kena waktu produksi. Kira-kira kalau pernah direct sutradara ke Bang Reza gimana nih pas ngasih tahu stagingnya gitu? Kayaknya dia lagi mengalami itu kali ya. Mungkin ya. Tapi tanpa harus nyebutin apa project atau apa segala macam. Pernah nggak ada sutradara tapi lo tahu nih kayaknya orang lagi kena mental. Pernah lagi. Kenapa tuh? Gimana tuh? Tapi dia terus terang sih. Dia cerita bahwa dia lagi nggak baik-baik aja intinya. Oke. Dan justru dia meminta gue untuk ngebantu dalam artian kalau ada yang mungkin lo pingin ulang, kalau gue kira-kira lagi agak kurang fokus dan lo rasanya memang kayaknya perlu lo ulang, nggak apa-apa lo lo bilang aja lo minta diulang. Oke. Dia tuh nggak baik-baik aja karena urusan produksi atau pribadi? Urusan pribadi. Urusan pribadi. Jadi nggak it got nothing to do with the production gitu. Oke. Nah itu gue kayak gue ngerti gitu. Jadi artinya lo sebagai aktor lo layanin sutradaranya aja kalau dia lagi dalam. Tapi juga jadi quote unquote ya, jadi harus mendirect diri sendiri. Karena dia memang lagi nggak terlalu banyak bisa ngasih lo direction. Ini blockingnya nanti begini, ini di sini. Kalau dia cut dia kasih koreksi, tadi kurang, lo agak terlalu begini begitu misalnya gitu. Oke. Dia lagi nggak punya energi untuk itu. Only di hari itu. Oke. Lo sebagai aktor yang sudah banyak sekali ditangani sama sutradara, lo punya tipe sutradara favorit nggak? Gue tuh paling suka di direct kalau gimana gitu. Gue paling suka di direct kalau gue dan sutradaranya itu terutama pada saat momen reading kita bisa banyak ngobrol. Satu itu, kedua dia bisa masuk ke wilayah-wilayah yang sangat psikologis. Oke. Karena menurut gue itu ngebantu gue untuk ngeboost kayak iya back of your mind begini ya ceritanya. Oke. Itu menurut gue personally ya. Gue sangat menikmati sekali di direct dengan cara-cara seperti itu dibanding mungkin lebih kepada sekedar blocking, shotnya akan begini, nanti lo pokoknya bergerak ke sini, dialognya nanti ya kita coba aja gitu. Oke, nah itu lo nggak terlalu suka tuh karena mungkin bukan nggak terlalu suka kali ya, Dik, cuman berarti gue harus kerja ekstra. Oke. Gitu itu aja sih. Ekstra dalam artian berarti gue nggak bisa nih.
diskusi terlalu banyak sama director gue gitu karena gayanya gitu. Karena gayanya seperti itu gitu. Terus dari Afdal, memerankan karakter Bossman di My Stupid Boss sesulit apa? Karena komedi karakternya dapat banget. T-nya 2. Oh ini Gen Z nih. Atau malah ada hafal. Katanya harus gitu. Kalau nggak kita ketus. Oh gitu? Iya, itu kata orang-orang yang kerja bareng gue yang Gen Z. Mereka bilang kok abang ini sih kalau di WA ketus banget orangnya. Ketus banget gimana? Ya kalau lagi chat belakangnya titik. Lah kan emang itu. Emang gitu? Iya. Tapi gue gitu lagi nih. Nah itu dia. Lo ketus berarti di WA. Di WA. Oh iya ya? Iya, gue juga kayak lah bukannya kayak gitu. Akhirnya titiknya nggak gue pakai, masih dibilang ketus juga. Soalnya endingnya nggak pernah double. Jadi harus mau makan apa, A-nya 2, apa A? Itu baik. Oh my god. Iya benar. Oke. Makanya sih. Karena komedi karakternya dapat banget. Atau malah ada karakter lain yang lebih sulit diperankan. Oke, Bossman nih kayaknya memasuki ini banyak orang nih. Favorit banyak orang. Bahwa itu adalah sebuah film yang gue mungkin sangat bahagia sekali waktu dapat karakter itu. Sebuah karakter yang gue pikir, wah ini tantangan baru. Komedi itu bukan satu wilayah yang mudah, menurut gue sangat sulit gitu ya. Dan pemainnya memang Mbak Upi waktu itu sebagai sutradara waktu film menghindari untuk memakai komedian. Kenapa tuh? Itu menarik juga tuh. Jadi dia memang lagi pingin, gue mau coba bikin film komedi tapi semuanya aktor, non-komedian. Oke, aktor gitu. Non-komedian. Jadi dia mau lihat nih perspektifnya nantinya jadinya seperti apa gitu. Ya udah, buat gue very challenging, tapi juga gue nggak bisa pungkiri bahwa itu terbantu oleh makeup yang mungkin juga quite comical. Gue pengen menelusuri proses kreatif lo nemuin gestur karakter gitu ya deh. Itu pas awal-awal datang udah jadikah? Nanti gesturnya harus ini apa segala? Nggak ada sama sekali. Jadi Mbak Upi itu gue inget banget, Mbak Upi itu pernah ngomong gini, Res, ini kita udah bentar lagi mau syuting, gue ngerasa lo belum dapet. Itu setelah reading? Udah jalan di proses reading. Oke, menarik. Iya Mbak, belum memang. Iya tapi kita udah mau syuting. Lo udah ketemu belum? Maksud gue, ini kan PR lo, itu gesturnya akan gimana dan segala macam. Iya, belum sih Mbak, tapi nanti gue coba pikirin lagi. Iya Res, tolong dikasih ke gue ya, maksudnya gue mau lihat gitu. Oke. Gue baru nemu di lokasi hari syuting, yang day one. Benar. The whole things yang lo lihat di My Stupid Boss itu terjadi di hari pertama syuting. Ketawanya, cara jalannya, bahasa tubuhnya, logatnya, semuanya on day one. Apa yang terjadi di hari syuting? Begitu kostumnya ternyata udah dipakein semua. Wignya udah, pokoknya gue pas ngaca, oh jadi gini gue look gitu, something comes up. Oh, the magic of movie making. Yes. Jadi begitu body weightnya udah gue bisa rasain dan segala macam, ngebentuk aja semua otomatis. Kayak badan gue jadi intuisinya jalan aja mengikuti bentuk tubuhnya si Bossman itu. Intuisi itu lahir dari pengalaman panjang kan? Iya. Mungkin itu juga kali. Iya mungkin. Ya. Jadi main aja sendiri. Sekaget apa tuh di lokasi itu termasuk sutradara? Lumayan pada kaget sih, lumayan pada kaget. Maksudnya dengan celutukan-celutukan yang ada di dialog di naskah, tapi kan timing ya, komedi itu juga tentang timing. Menurut direkturnya ya comedic timingnya on point. Iya, itu ya paling susah dari ngajarin orang berkomedi tuh. Timing harus presisi. Tapi kayaknya karena gue tahu bahwa gue nggak lagi berusaha melucu kali ya, Dik. Betul. Waktu itu. Betul. Jadi di otak gue, Bossman itu adalah tokoh serius. Betul. Jadi gue menteri tokoh ini, ya serius. Bener. Enggak, gue lagi marah, gue nggak suka. Bener. Ya marah-marah aja, tapi ternyata buat penonton, buat yang dimonitor, karena bentuknya kayak gitu jadinya lucu. Tapi gue gak ada intention untuk gue mau ngelucu di timing ini, gimana ya cara ngelucunya yang enak ya supaya dapet ya. Gue gak bisa. Iya. Jadi I don't know how to be funny, honestly. Iya, which is itu poin yang paling bagus karena seorang komedian itu justru nggak boleh melucu. Oke. Nggak boleh berpikir gue harus bikin ini orang ketawa. Jadi ada satu episode dari The Simpsons. Lo tau Krusty the Clown nggak? Yang badut. Oh iya. Rambutnya iya. Krusty the Clown. Gitu yang gitu. Krusty the Clown. Dia mau coba stand up komedi Pak.
Karena dia ngerasa udah nggak terlalu laku lagi si Crash the Clown. Kayak kok nggak, orang udah nggak ketawa ya ditiup pet. Terus sepatu gede-gede gitu-gitu. Orang udah ketawa ya, orang nontonnya stand up ya. Gue coba deh, gue badut udah dari lama kan. Ngelucu lah dia di panggung stand up komedi, dia ngelucu. Nggak ada yang ketawa Pak. Kayak apaan sih gitu, kayak trying too hard banget gitu. Nggak ada yang ketawa, nggak ada yang tahu. Makin sedih dia, makin stres. Dia makin stres, nyoba lagi. Nggak ada yang ketawa lagi. Niup apa segala macam, mecahin balon air. Nggak ada yang ketawa lagi. Dia pulang ke rumah, makin stres lagi. Akhirnya suatu hari dia bilang, bodo amat deh. Udah deh, gue udah kesel banget, gue mau marah aja deh. Dia ke atas panggung, dia buka dasinya, dasi clownnya, dia sing-singkan ke situ. Terus dia marah-marah. Kenapa sih jadi badut ini gini-gini? Kan gue juga pengen sukses, pengen ketawa orang. Gini. Ketawa orang ketawa, baru sadar gitu. Oh ternyata komedi tuh gitu. Bahwa memang lu gak boleh. Iya, lu harus bicara tragedi lo, bicara keresahan di diri lo yang orang pikir tuh lucu gitu. Iya. Tapi itu kadang kalau orang tuh salah kaprah soal komedi sih gitu kalau menurut gua. Iya. Tapi lu secara natural dapetin itu semua di set ya. Iya. Karena Bossman itu menurut gue memang ya dia adalah bos yang nyebelin, merintah-merintah, di luar nalar gitu ya permintaan-permintaannya, tapi dia minute. Jadi gue menyampaikan itu ya minute gitu. Iya. Gue nggak lagi berusaha ngelucu, gue nggak lagi ngelucu loh. Ibaratnya kalau ada dialog itu gitu. Nggak, gue serius, gue minta ini harus terjadi gitu. Nah itu pas cut pada ketawa tuh pada lokasi. Yang paling lucu sebenarnya DOP-nya. Nah, DP-nya ya. DP-nya tuh beberapa part kan dia harus handheld, harus pegang gitu ya. Terus Mbak Upi tuh bisa nge-cut cuman gara-gara kamera lo goyang gitu. Ketawa. Karena dia harus ketawa gitu. Dia kikik terus dia harus pegang gitu kan, gak mungkin dia lepas. Jadi gambarnya berasa gitu kayak shaky gitu. Ya itu pengalaman pas syuting lah. Oke. Apakah bisa dibilang si Bossman ini salah satu karakter favorit lo? Yes. Sepanjang karir? Yes, indeed. Wah. Banget. Karena ya balik lagi ya, sebelum Bossman tuh gue memang lebih banyak drama. Jadi ketika ada My Stupid Boss tuh it change everything juga, merubah banyak hal, ternyata gue bisa ada di karakter yang seperti ini juga ya ternyata gitu. Oke. Nah ini sekarang My Stupid Boss hadir dalam format animasi. Betul. Bersama video original series. My Stupid Boss Animated Series. My Stupid Boss Animated Series. Tiba-tiba bikin animasi. Ini gimana nih ceritanya? Ini dari kapan nih project ini? Project ini tahun lalu, jadi kami ambil dulu suara, terus 2 tahun lalu malah 2023. Kita ambil suara 2023 ke 2024 akhir itu proses pembuatan gambar. Jadi kita suara dulu baru gambar. Suaranya dulu baru dibikin gambar. Baru dibikin gambarnya berdasarkan suara itu. Suara ini meliputi semua cast. Wow. Original cast dari filmnya. Semua ikut kah? Semua ikut. Gokil. Jadi semua ikut di animasinya. Kami ambil suaranya. Setelah itu ya gambarnya muncul gitu. Tunggu. Jadi animasi itu tidak akan dikerjain sebelum lu rekaman suara. Iya. Oke. Tapi berarti ada direkturnya. Ada. Oh, direkturnya ini direktur the whole series atau suara tuh direkturnya beda? The whole series. Oke. Siapa direkturnya? Darren. Darren. Dia datang ketemu lo. Ini naskahnya udah dikasih segala macam. Jadi karena konsepnya kan per episode itu lebih ke sketsa-sketsa. Oke, ini sketsa satu, ini sketsa. Jadi nggak yang bersambung banget gitu. Jadi sketsa-sketsa beda sama film kan. Kalau film journey-nya jelas gitu maksudnya. Towards the end apa. Kalau ini tuh memang sketsa. Jadi kayak pecahan-pecahan. Tapi walaupun settingnya tetap di kantornya Bossman. Sketsa-sketsa tuh maksudnya satu episode dibagi beberapa sketsa. Jadi satu episode itu kalau nggak salah 2 sketsa ya. Jadi dua part. Secara episodik tuh. Jadi kayak kita nonton Doraemon zaman dulu. Bener banget. Iya. Jadi itu kan ada title-nya lagi. Di tiap episodenya tuh ada title sendiri gitu. Wah, kita udah jarang ngeliat format kayak gitu ya. Iya. Udah jarang. Nah ini di My Stupid Boss Animated Series tuh begitu konsepnya. Jadi ada judul-judul per episode. Jadi satu episode bisa ada 2 sketsa dengan judul masing-masing. Berbeda masing-masing. Nah lu masuk, lu dikasih skrip. Apakah lu tektokan sama lawan main? Sangat. Jadi rekaman? Iya, take-nya tuh ada yang sama Unge. Kan, Krania Bunga Citra Lestari tektok berdua. Terus kalau misalnya kita ada adegan-adegannya sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri. Gitu. Tapi yang tektok kita take-nya berdua.
Balas-balasan, ngobrol gitu, berantem. Ya biasalah koplak-koplakannya Bosman dan Krani gitu ya. Bener. Yang nggak bareng itu teman-teman aktor yang di Malaysia, karena majority castnya kan dari Malaysia semua. Lu dikasih tahu hasil rekaman mereka untuk bisa tektokan juga atau nggak? Membayangkan di naskah. Jadi yang mancing tuh kita dengar di monitor, di ear monitor kita tuh yang mancing direkturnya. Oke. Jadi gue merespon itu. Direkturnya dengan emosi atau dengan emosi yang mirip sekali sama karakter-karakter itu. Oke. Karena itu yang gue kagum dari direktur animasi kali ya. Jadi mereka ketika mancing pun tuh mancingnya jadi karakter itu. Oke. Ntar suaranya diganti-ganti, jadi siapa gitu. Gue cara mereka menghidupkan audio supaya nanti visually juga match gitu. Asik banget proses kreatifnya menurut gua. Berarti ini pengalaman pertama nih ngisi suara buat animasi. Kedua. Ya. Tapi ini yang mungkin dengan metode yang seperti dengan ini. metode seperti ini, betul. Sehari berapa episode yang lu ambil? Kita selesai pokoknya the whole series itu 2 hari. 2 hari selesai. 2 hari? Iya. Satu season? Satu season. Berapa episode? 13. Gila, 2 hari. Iya. 13 episode 2 hari recording. Dari jam berapa itu? Dari jam 8 pagi sampai jam abis makan malam lah beres. Gila, itu efektif banget berarti ya. Cepet juga tuh 2 hari buat 13. Iya. Kita kalau bikin series beneran, syutingnya. Wah, kalau 13 episode sih berarti ya 3 bulan. Iya, lama banget. Oke, ketika udah jadi, lo sudah sempat nonton kah hasil jadinya kayak Pilot, 2 episode pertama. 2 episode pertama. Gimana lo ngelihat suara lo tiba-tiba jadi bentuk animasi? Karena bentuk Bosman-nya animasi itu kan lebih bisa macam-macam ya, Dik. Eksplorasi mereka jauh lebih bisa unik gitu, bentuk-bentuk reaksi mukanya dan lain-lain. Jadi memang ini memang tipikal film yang kalau dijadiin animasi tuh works. Bisa works karena comical, memang karakternya sangat memungkinkan untuk jadi comical. Karena gesturnya bisa besar lah gitu. Reaksinya jauh lebih reaktif mungkin dari filmnya. Ada reaksi-reaksi yang jauh lebih besar. Tapi pas suaranya match sama gambarnya tuh gue kayak, jadinya gini ya, seru juga ya gitu. Karena gambarnya menurut gue pribadi ya, gambarnya bagus. Gambarnya sangat bagus. Cuma animasi tuh lagi banget ya. Sejak Jumbo. Thanks to Jumbo. Gila, Jumbo tuh membuka. Luar biasa sih. Lo nonton di awal-awal kah Jumbo? Di awal rilis? Di premiere waktu itu. Masih premiere. Sekarang ada ini lagi jadi tambah angin segar lagi ya. Iya, mudah-mudahan dunia animasi Indonesia hidup terus. Ini tayang tanggal 14 Juni 2025. Yes, di video. Di video. Ini sebagai video original series. Oke. Ini karena formatnya animasi, maka gebrakan Bosman tuh kayaknya Bosman tuh bisa jadi lebih macam-macam ya. Karena ini ada yang bilang lompat-lompatan di tiduran gantung. Iya. Itu apa tuh? Ini beberapa adegannya berarti? Adegan-adegan. Jadi memang banyak sekali adegan-adegan yang jadi gebrakan ala Bosman tuh kan hobinya menggebrak. Iya, bikin orang kaget lah. Bikin orang kaget dan gebrak as in ide-idenya dia tuh macam-macam. Tiba-tiba pingin kantornya ada apa, tiba-tiba minta pegawainya untuk melakukan sesuatu yang nggak masuk di akal mereka gitu. Jadi ada aja gebrakan-gebrakannya Bosman gitu. Nah, salah satunya itu. Dan ini lompat-lompatan di tiduran gantung, bisa dielaborasi nggak apa nih maksudnya tiduran gantung nih? Ini juga gue lagi mengingat-ingat ya? Hemok kayaknya. Hemok ya? Tiduran gantung. Iya. Lo inget tapi ada inget suara itu gak sih? Ini gue inget suara itu kapan gue. Lompat-lompatan ada kan lompat-lompatan? Soalnya tuh ya, suara itu kan kita misalnya diambil nih. Gitu-gitunya tuh ada. Tapi kadang-kadang itu tuh diminta sama direkturnya, nggak apa-apa ambil aja. Ini buat yang bagaimana? Nanti aku mau bikin adegan apa gitu. Kadang-kadang gue juga nggak. Gue kadang-kadang lagi bikin. Bisa dibikin apa aja. Bisa dibikin apa aja. Jadi gue kadang-kadang ada sesi di mana di luar skrip gue hanya mengambil reaksi. Misalnya jatuh, aduh, gitu atau apa gitu, kaget, gitu. Buat tabungan. Buat tabungan. Yang nanti dia bisa tempel di gambar yang udah dia buat. Gitu. Jadi gue harus banyak ngambil tabungan-tabungan tuh banyak banget kemarin. Napas gitu ada. Nafas ketawa gitu. Misalnya pastilah. Ada, ini aku mau ngambil ketawa dong ya. Oh ya,
ketawanya bosman tapi cuma satu jenis. Iya nggak apa-apa Res, ambil berkali-kali. Yang gitu-gitu kan ketawanya. Jadi kan gue kayak oh iya ngambil ketawanya doang. Aduh gue malu lagi. Iya gitu. Berarti ini berantakin mes karyawan ingat tapi. Ingat. Jadi dia masuk terus dia pokoknya urusannya tuh sama uang, bosman lah. Selalu ada urusan dengan sama uang duit. Dan penghematan gitu ya. Dia pokoknya ngobrak-ngabrik mes karyawannya dan segala macam. Dia bikin peraturan baru bahwa kalau nanti lo nggak masuk sekian jam gaji lo bahkan nggak digaji lagi dan lain-lain lah gitu. Oke. So approach-nya very comedic sebenarnya. Oke. Gua ngerasa kan pertama dari buku tuh My Stupid Boss tuh. Iya betul. Itu bukunya sempat rame dan filmnya juga rame sampai sekarang ada animasinya. Kayaknya itu emang karena banyak perasaan kesel sama bos sendiri kali ya. Iya. Untuk banyak karyawan iya, karena waktu filmnya rilis yang ngerasa relate banyak banget walaupun bentuknya begitu ya. Tapi yang ngerasa relate tuh banyak banget. Aduh dia bos gue banget nih kayak gini loh. Maksud gue kayak bos lo maksudnya kayak bosman gitu. Karena banyak banget ternyata orang yang sangat relate dengan dunia kerja yang seperti itu. Punya bos yang mungkin ngasih pressure-nya juga tinggi gitu dan lain-lain. Atau minta sesuatu yang gak kadang-kadang apa sih nih gitu. Itu kayak yang apa We Listen We Don't Judge kan. We listen but we don't judge. Kadang gue ngerasa bos gue ini mungkin mirip-mirip kayak gitu kali ya. Mirip kayak gitu ya. Walaupun gue tuh lagi menerjemahkan, gue baru dengar kata-kata. Gue kayaknya pernah dengar di mana gitu. We listen we don't judge. Tuh kayaknya something yang viral gitu kan. Kalau ketawa sih, gue beneran. Maksud gue tadi lagi kayak we listen we don't judge. Di TikTok. Iya benar kan. Tapi lu tahu konteksnya nggak? Gue kasih tahu konteksnya ya. Oke. Konteksnya adalah ini challenge we listen but we don't judge. Misalnya soal pasangan. Oke. Jadi lo bikin video sama pasangan lo. We listen but we don't judge gitu. Oke. Terus aku dulu ya, suaminya dulu misalnya. Aku sering bilang kalau aku ngantuk itu sebenarnya biar aku tidur cepat. Terus aku bisa bangun langsung main game. Pas kamu udah tidur. Oke. Kok gini don't judge. Oh, gitu. We listen we don't judge. Oke. Iya, kalau lagi kayak gini jangan ngejudge gue. Jangan marah gitu. Dengerin aja. Iya. Gantian nanti sering. Nah, itu jadi macam-macam. Oke. We listen but we don't judge di sekolah. Kadang guru lagi nerangin, gue bukannya nyatet malah gambar. Oke. Kalau malah don't judge. Oke. Gitu. Oh my god. We listen but we don't gebrak nih kalau bosman. Iya, itu. Sesuai briefing ya. Dari we listen we don't gebrak. Betul. Lu pernah jadi karyawan gak? Pernah. Oke, apa we listen but we don't gebrak lo? We don't judge soal bos. Gue bilang lagi istirahat makan siang. Terus ditelepon disuruh naik ke atas. Gue bilang lagi di toilet padahal lagi ngerokok. Oke, itu masuk gak? Itu lo bisa. Itu kan? POV lo sebagai ya. karyawan ya. Iya. Benar. Kalau gue apa ya? Gue kadang gue pernah kerja juga dulu, pernah kerja kantoran. Gue kalau misalnya gue udah bosan, gue biasanya cuma di WC diem doang. Oke. Bosan gue izin ke toilet, tapi diem aja di toilet. Iya. Bosan banget. Itu gue balik lagi. Kalau kelakuan bos apa ya? We listen but we don't gebrak. Kalau dari sisi bosnya yang gue alamin, ini bukan bos bener-bener bos sih, cuma mungkin senior kali ya. Gue pernah waktu itu disuruh beli payung. Karena dia pengen aja lihat gue beli payung. Padahal lagi musim kemarau. Nggak tahu gue. Itu aneh banget. Lo lagi ngerjain apa? Lagi nggak ngerjain apa-apa sih mas? Beliin gue payung ya. Beliin payung. Nggak hujan. Gue pengen lihat lo aja beli payung. Beli payung. Astaga. Nah, we don't judge. We don't judge. Lo ada nggak kalau kelakuan bos lo dulu? Aduh, apa ya? Gue minta harus selalu ada botol mineral kosong di mobil. Oh, lu yang minta itu. Bos lo bukan minta tapi. Ini point of view sebagai bos nih ya ceritanya ya. Oh iya, ke asisten berarti. Ke asisten. Oh gitu iya, make sense. Pokoknya gue mau ada selalu air mineral kosong. Oke. Di mobil. Kenapa kosong? Karena gue kadang-kadang kalau udah kebelet pipis, gue nggak mau turun dari mobil. Jadi gue mau pipis di mobil. Jadi gue di belakang terus gue akan, dan biasanya itu kayak maksudnya itu nyiapin itu. Iya, aneh juga ya. Sampai akhirnya yang luar biasa dia berhasil menemukan, Pak, ini ada WC
portable. Oh iya, dapat di mana? Ada aplikasi, saya beli di tempat beli gitu online. Oh ada ya WC portable ternyata. Gitu. Oke. Apa itu WC portable? WC portable adalah WC yang di dalamnya ada gel. Jadi kalau kita pipis kita jadi gel. Tunggu. Ini kotak dia. Plastik bentuknya. Bentuknya plastik. Plastik, terus di atasnya tuh ada seal. Lo pipis, lo seal. Kan kalau air doang kan bisa aja bocor atau jatuh atau apa. Dia langsung dalam waktu 1-2 menit jadi padat, jadi gel. Berarti nggak bau, nggak jorok. Tidak berbau, nggak jorok, kan segala macam. Oke, gue kayaknya beli itu. Yes, dan itu sebenarnya untuk wanita. Karena bentuk penadahnya, disesuaikan marketnya. Karena bentuk penadahnya itu beneran begitu. Jadi sebenarnya itu tuh pas gue lihat, kok gambarnya ini untuk perempuan ya gitu. Tapi karena nggak ada yang buat laki-laki gitu. Tapi proses berpikir si asisten lo, ini asisten berarti? Iya. Lu nggak mikirin, maksudnya kok bisa sampai nyari? Nah itu dia kan portable, maksudnya di tengah malamnya dia kayak ini nggak bisa. Ngerti maksud gua? Kalau semua baik-baik aja, pasti dia nggak nyari solusi lain kan? Paham nggak maksud gua? Kalau semuanya baik-baik aja, bener. Dia pasti nggak nyari-nyari kan? Nggak nyari, pasti berarti kan ada yang nggak baik-baik aja. Ini nggak bisa, ini nggak bisa nih kayak gini. Tapi gue pernah minum loh Dik. Gue nggak sengaja. Oh, karena lo nggak tahu itu bekas. Iya, karena kan kalau lo banyak minum air putih, otomatis urin lo kan akan bening kan. Dan karena itu di botol, ya gue refleks. Gue lagi di mobil, lagi aus aja gitu, terus gue ambil aja, gue buka dan gue minum. Itu pernah kejadian. Itu gue kayak, kenapa rasanya gini? Iya, terus gue masih sempat mikir gini, ini kadaluarsa kali nih. Terus habis itu gue juga kayak, aduh, anjrit ini kan, waduh itu. Tapi itu pengalaman yang gue pernah punya sepanjang gue di mobil tuh, aduh. Berarti apakah lo ngestok sekarang si gel itu? Oke. Selalu ada. Oke. Jadi ada satu komedian namanya David Sedaris, dia penulis buku komedi. Dia pernah nulis soal Stadium Pel namanya. Jadi ada sebuah alat namanya Stadium Pel. Itu untuk orang yang kalau lagi nonton football di Amerika harus ke toilet atau toiletnya rame. Oke. Jadi dia itu ditaruh di selangkangan lo. Ada selangnya, Pak. Selangnya itu ngikat ke paha, terus ada kantong di betis. Jadi lo bisa sambil nonton sambil kencing, Pak. Gila, emang nggak bakal bocor kemana-mana? Nggak tahu, itu gue baca itunya dia dia bacain tulisannya namanya Stadium Pel. Tapi dia bilang, mudah-mudahan orang-orang nggak ada yang ngelihat kenapa betis kanan gue tiba-tiba gede dan hangat. Karena kan dia tiba-tiba iya bener lagi. Aduh aja. Oke, lu ada nggak nih, dia karyawan kita, kreatif kita, namanya Gilang. Hai Gilang. Dia bisa suka ngomong kalau kita lagi shoot. Lu ada nggak nih, we listen but we don't gebrak. We listen but we don't gebrak. Teman-teman di kantor suka bingung kalau Bang Radit tiba-tiba majuin jadwal stand up. Jadi kan Bang Radit punya show stand up comedy. Bener. Setiap tahun. Iya. Jadi setelah selesai tour, saya bilang, gue belum tahu kapan mau mulai lagi. Kayaknya tahun depan. 2 bulan kemudian, gue udah siap. show lagi. Jadi kita semua, kenapa Bang? Gitu. Itu sih. We don't judge. We listen. Oke. Gue terakhir itu gue bilang ke mereka, gue kayaknya break dulu kali ya stand up. Jadi tahun depan aja kita kerjain. Tapi ternyata baru 2 bulan gue mau open mic lagi. Jadi tiap tahun itu cerita yang selalu berulang. Astaga. Gak putus-putus. Oke, buat Reza sendiri, untuk video original series My Stupid Boss animasi ini, kira-kira apa harapan lo nih buat karakter lo? Apakah pengen lebih banyak orang yang nonton, atau mungkin anak-anak lebih bisa engage juga apa gimana? Di tengah, mudah-mudahan ya, di tengah gelombang animasinya yang lagi sangat hype gitu, gue mudah-mudahan berharap sekali bahwa My Stupid Boss Animated Series ini bisa mengisi ruang itu.
Bahwa ini tontonan yang bisa ditonton anak-anak bisa-bisa aja karena mungkin bahasanya juga nggak ada yang kasar atau apa gitu ya. Mudah-mudahan terhibur aja sih orang. Ada alternatif pilihan animasi. Lo ketika ngelihat 2 episode awal gimana perasaan lo tuh? Happy, senang, seru gitu, ngikutinnya gitu, kayak ini menarik gitu untuk ditonton gitu karena mungkin ya lepasan, ya lo bisa nonton anytime, bisa nonton kapan aja gitu sih. Berarti next ke depannya mudah-mudahan ada turunan-turunan lagi ya. Ya. Dari mungkin season 2 gitu ya. Atau bentuk lain kan kita. Atau bentuk lain. Nah terakhir nih, gua kemarin lihat nih di FYP gua, lo bikin buku. Iya. Lo ke ini papan. Terus lo turunin tuh papan, terus judulnya ini. Ini apa nih, boleh ceritain nih? Buku perjalanan 20 tahun, karena tahun ini adalah 20 tahun berkarya. Buku ini adalah ungkapan terima kasih kepada orang-orang yang dari awal membukakan jalan untuk gue bisa menapaki karir gue sebagai seorang aktor. Jadi ini sebenarnya adalah ungkapan rasa terima kasih. Jadi it's not about me per se, tapi ini tentang mereka yang membukakan jalan dari awal banget lah. Dan kesempatan-kesempatan merasakan hal yang pertama dalam perjalanan karir. Gitu. Jadi mereka yang pertama ada di hidup lo untuk konteks apa-apa-apa. Kayak tadi gue ngintip dikit film terlaris, film ini, film itu. Gitu. Mereka yang pertama ada ngasih lo jalan itu. Director komika pertama. Gitu. Iya. Siap. Reza, terima kasih atas waktunya. Good luck buat semuanya. Good luck buat My Stupid Boss. Thank you so much. Thank you teman-teman semua. 14 Juni 2020. Di video. Ini siapa sih yang bikin tangga kayak gini? Kok tempe bener sih? Lagian kenapa saya ikut sih? Ini kan bukan job desk saya. Tempe bener sih? Dikasih kesempatan emas kok malah ngeyel. Bisa nyetir gak sih? Ngerem kok tempe bener kayak gitu sih? Tempe bener kamu ya? Daripada tempe bener lo ya? Kok tempe bener sih? Kalau maunya kayak gitu, gak apa-apa. Sana. Tempe. Aduh. Ini Pak. Tempe bener semuanya. Bro, tempe bener. Berapa kali kata tempe bener keluar dari mulut Bosman?